Jadi kita lihat misalnya seorang pemuda ya, dia pengen buka Pujasera misalnya. Dia pengen buka apa? Pujasera, ya, bukan Puja Kusuma ya, Pujasera ini. Oke. Nah, dia itu ngitung kan, pasti ngitung, wah ini kayaknya modalnya bisa ratusan juta ini, ya, bahkan hampir-hampir 1 miliar ini, ya, sewa tempat, ngumpulin tenan, renovasi gitu ya, terus juga beriklan ya agar Pujasera ini rame gitu, karena percuma aja berkumpul tapi orang nggak tahu dia ngapain. Jadi tempat makanan itu dikumpulkan, orang lain mesti tahu gitu. Nah, dia hitung-hitung kan, wah ini hampir 1 miliar nih, ratusan juta, gitu ya. Gimana nih? Sementara uang mungkin di tangan cuma sekitar 80 juta, ya kan? Nah, muncullah satu hukum ya, satu rumus yang saya mengatakan apa? Progresif, bertahap teman-teman. Belum bisa Pujasera, sudah bikin rumah makan dulu, ya. Rumah makan dihitung nih, pas dihitung ternyata wah 120 juta, ya kan? Masih kurang juga nih. Nah, apa yang mungkin? Yang mungkin adalah misal ya, buka stand makanan 2 kali 3 meter misalnya. Nah, ini bertahap teman-teman. Dan saya mengambil ini dari salah satu kaidah fikih ya, yang dipopulerkan oleh Imam Syafi'i. Jadi sebuah kebaikan itu kalau belum bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa. Ya, Pujasera belum bisa. Rumah makan belum bisa. Ya sudah, stand ya 2 meter kali 3 meter misalnya. Belum bisa juga. Waduh Pak, saya anak kecil-kecil Pak di rumah susah ninggalinnya Pak. Uang terbatas, waktu terbatas. Ya kan? Mau digedein anaknya nggak bisa cepet-cepet. Kan perlu waktu gedein anak. Ya kan? Nah, gimana nih kan? Ya sudah, kalau gitu apa yang mungkin? Yang mungkin adalah kita open gitu ya, buka PO ya di grup WA di Instagram. Hari Jumat ini aku mau bikin rendang dan karedok. Ada yang mau pesan nggak? Open PO nih, ya kan? Nah, mulai apa yang bisa teman-teman? Sambil juga ya, oh ini kalau masak gulai Pak di rumah saya bisa Pak, ya bisa bisa tiap hari juga bisa ya sudah. Kalau gitu gulainya mungkin ya dibikin terus apa titip di restoran orang lain, di rumah makan orang lain. Lakukan apa yang bisa, ya. Nah banyak anak muda terutama ya suka tuh muluk-muluk, pengen kafe 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 gitu, ya kan? Itu nggak pernah ngitung, ya rata-rata orang buka kafe itu nggak untung, serius. Lihat aja, ya renovasinya berapa itu. Oke. Terus menghasilkan kopi yang enak itu perlu coffee maker yang bagus. Harga coffee maker ini udah di atas 100 juta, ya kan? Nah, jual kopi-kopi itu yang harganya cuma belasan ribu. Yang bisa jual di atas 20 ribu itu kan cuma Starbucks. Lah kita nggak akan bisa jual di atas itu, ya kan? Nah, dia pengen kafe, kafe, kafe gitu kan, kata dia gitu. Padahal hampir semua orang bikin kafe itu nggak untung gitu kan. Dia buat senang-senangnya aja gitu, karena dia punya bisnis yang lain gitu. Jangan disangka semua bisnis ya muncul di mall, muncul di mana itu untung belum tentu teman-teman. Ya banyak tuh mall-mall besar Jakarta itu ya itu nggak untung itu. Karena apa ya bapaknya ya udah kaya, anaknya disuruh main-main lah bikin bisnis atau ngasih kesibukan buat istrinya, ya kan? Bukalah butik ini, butik itu ya macam-macam bisnisnya. Kafe salah satunya juga, ya. Ada yang untung tapi banyak yang nggak untung juga. Kadang-kadang kita lihat itu ya kayak mesin eh, untuk kasirnya aja ya itu harga di atas 100 juta, ada yang 200 juta. Ya kapan balik modalnya? Ya nggak pikir balik, yang penting sibuk aja. Karena udah kaya dari bisnis yang lain, ya kan? Nah, jadi agak beda cara pikirnya teman-teman ya. Termasuk juga kayak saya lihat ya kayak kemarin kan kita ada nyewa ini ya, bukan kemarin lah ya, berapa bulan yang lalu ya, nyewa kapal gitu kan ya buat mitra-mitra. Nah, itu gimana kita mau berjualan jasa sewa kapal teman-teman. Yang yachts ya, yachts yang bagus ya, yang jenisnya itu azimut ya. Itu saya cek ya harganya bisa 70 miliar. 70 miliar teman-teman. Ya kan? Dan nggak dipakai juga gitu. Rata-rata hampir semua parkir itu. Nggak juga seliburan gitu. Parkir aja. Dia mau berangkat kemana? Ya. Dari Jakarta ke Pulau Seribu masa iya tiap hari ke sana? Ya kan? Oh, udah bisnis di Jakarta kok. Ya kan? Makanya rata-rata itu diparkir di rumah aja udah. Kenapa ya? Buat keren. Nah, karena waktu lowong ada, ya, nah dia jual lah, dia sewakan istilahnya gitu ya, disewakan deh ininya kapalnya kita sewa lah gitu. Harga sekitar 60 juta, 70 juta. Kapan balik modalnya coba? Ya nggak bakal balik aja udah, ya kan? Nggak bakal balik. Tapi kenapa dilakukan itu? Ya daripada nganggur. Nah, dia udah kaya dari bisnis lainnya. Jadi kalau kita mau niru itu doang, dia, wah, ini kayaknya bisnis sewa kapal bagus ini, kita jualan ini aja.
Nggak gitu, teman-teman. Ya. Motivasi mereka berbisnis sudah beda. Termasuk juga orang punya helikopter. Helikopter harganya bisa 120 miliar. Ya kan? Nah, disewakan cuma dapat puluhan juta. Apa iya orang tiap bentar ada yang sewa? Nggak juga. Yang banyak sewa cuma BP doang. Ya kan? Mitra BP. Ya kan? Nah, jadi beda gitu, teman-teman ya. Kalau kita lihat kayak gitu, nggak selesai-selesai kita bahasnya kan. Berarti kita punya modal yang besar. Nah, saya tunjukkan sebuah cara yang ini bisa diberlakukan buat semua. Pertama, saya kasih contoh tadi puja serah. Atau misalnya orang mau buka butik gitu ya, butik rancangannya sendiri gitu misalnya, ya baju-baju rancangan sendiri. Apa yang mungkin dilakukan? Ya sudah, dia buka butiknya. Belum bisa buka butiknya, apa yang bisa? Nah, mungkin dia display baju-bajunya ya, dijadikan etalase di mana? Ya udah di Instagramnya, ya. Atau titip bajunya di butik orang lain. Nah, termasuk kita nih, ya. Ini progresif nih, masih saya bahas tentang progresif nih, teman-teman. Bertahap tadi. Kita mau buka misalnya toko suplemen, ya, yang banyak misalnya di mana-mana, ya, yang besar gitu. Lebih besar mungkin ya, atau lebih banyak pada yang sudah ada saat ini. Gitu. Kalau toko obat yang agak populer di Indonesia yaitu Kina Farma misalnya, ya, atau misalnya K24, ya. Eh, terus ada yang suplemen ya, ada yang obat gitu ya. Terus misalnya ada Watson, Century, Guardian, Boston gitu ya. Nah, kita pengen seperti itu misalnya. Mungkin lebih komplit misalnya, atau lebih tinggi kelasnya, atau mungkin agak bawah sedikit gitu ya. Terserah. Tapi sekarang apa yang bisa? Ya kan? Nah, ya udah kita jual suplemen aja dulu. Jadi apa? Jadi agent 5 botol bisa. Ya agent plus 10 botol bisa. Nah, mulai dari yang bisa, teman. Wah, saya nggak apa-apa, Pak. Saya caranya kemitraan terus saja, Pak. Saya nggak kebayang pengen toko, Pak. Ya udah, is okay juga. Berapa mitra? 50 mitra, Pak. Nah, mulai dari mana? Mulai dari 5 mitra dulu. Jadi progresif itu, teman-teman, dia bertahap. Impian boleh besar, tapi mencapainya bertahap. Saya waktu itu pengen jadi pembicara nasional, tapi saya mulai dari hal yang kecil dulu. Ya, dari mana? Waktu itu saya tinggal di Batam, saya mulai dari Batam. Oke, kemudian saya lahir di Pekanbaru, saya seminar di Pekanbaru. Nah, saya udah punya orang-orang itu. Udah ada orang yang lumayan kenal saya gitu kan ya. Nah, sampai akhirnya ada undangan di Banjarmasin, ya, terus di Makassar ya waktu itu, barulah kita berangkat gitu. Oke, dan seterusnya sampai akhir seluruh Indonesia. Nah, ketika saya mulai keliling Indonesia, impian saya naikin lagi, pengen juga negara lain, ya. Pengennya apa ya? Langsung juga negeri yang jauh kan gitu ya, Eropa, Amerika, Jepang, pengennya jauh gitu. Tapi kita menghargai yang sederhana, menghargai yang kayaknya kecil, teman. Ya. Jadi waktu itu ada tawaran di Hong Kong, ya, Hong Kong dulu gitu ya. Udah kita masuk ke Hong Kong. Ada tawaran kemudian Malaysia, kemudian masuk ke Malaysia, ya. Nah pelan-pelan akhirnya sampai lah, ya semua lah akhirnya alhamdulillah, ya kan, sampai belasan negara, hampir 20 negara bahkan, ya, hampir 20 negara di 5 benua alhamdulillah. Masuk ke Jerman, Inggris, ya, Jepang itu udah 5 kali saya seminar, Korea 4 kali atau 5 kali, ya. Kalau Hong Kong tuh mungkin di atas 20 kali, ya. Terus Arab Saudi, Mesir, Oman, Kuwait, Qatar, ya kan, dan seterusnya. Termasuk juga Australia, Portugal juga di sana, ya. Qatar itu 4 kota waktu saya keliling di sana itu, ya, alhamdulillah ramai terus alhamdulillah. Nah, jadi bertahap teman-teman. Ya kadang-kadang orang dia itu pengennya gede-gede semua. Padahal Allah pun menyukai proses. Ya ingat ya, berapa bulan yang lalu saya bahas tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Allah bisa bikin dalam hitungan detik, ya, bahkan lebih cepat daripada detik. Tapi kenapa dibikin terus sampai miliaran tahun? Ada pertumbuhan di sana. Ada orang nggak katanya berproses, tapi gitu-gitu aja, muter-muter aja dia. Nah, saya 20 tahun Pak jadi PNS, terus ngapain? Jadi menang banyak aja 20 tahun. Bukan cuma tua-tua berjemur aja, ya lama-lama berjemur aja, enggak seperti itu. Ya, sama juga kita di BP gitu ya. Oh, saya 6 tahun di BP. 6 tahun ngapain aja gitu. Ya. Jangan habisin umur sini untuk berjemur aja kan gitu. Ya, habisin waktu untuk yang nggak produktif gitu ya. Cara bisnis BP ngapain? Ya. Nah, harusnya ya kita memang lama di BP terbukti pada prestasi. Kan harusnya seperti itu. Nah, jadi kalau memang kita pengen 50 mitra, berapa tadi teman-teman? Ya udah mulai dari yang kecil, 2 mitra, 5 mitra dihargai. Ya. Bagaimana mungkin yang akan diamanahi, dipercayai ya 50 mitra. 5 aja nggak diurus sama dia. Atau apa? Nah, dia berusaha ngurus, tapi pantasnya belum dapat. Akhirnya Pak, rontok lagi. Ya, yang ada pun rontok, yang datang-datang kemudian pun rontok. Jadi ngulang pola yang sama aja dia, mengulang kerontokan aja udah. Ya. Terus dia berdoa agar minta mitra lagi, dikasih lagi mitra. Rontok lagi.
Karena apa? Dia tidak mempersiapkan kapasitas dirinya, teman.